Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Biarlah di pagi hari ini hati kita dilimpahi dengan ucapan syukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib, atas kasih dan setiamu yang sungguh luar biasa. Di pagi hari ini, mari sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau sangat baik, bahwasanya Engkau sungguh luar biasa. Atas kasih, atas perlindungan-Mu Tuhan, kami masih terpelihara sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami rindu datang di hadapan hadirat-Mu, menikmati penyembahan bersama dengan-Mu Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita satu dalam hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu ada di tempat ini Bapa. Kami hendak datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan setiap beban persoalan yang mengikat hidup kami Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, di pagi hari ini kami mau fokus ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Raja di atas segala raja yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kami. Untuk itu kami minta Bapa, biarlah Allah Roh Kudus Engkau mengalirkan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Biarlah kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, menikmati suasana sukacita mengalir di tempat ini Tuhan. Dalam ibadah kami membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau bertakhta atas pujian penyembahan kami di pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu dengan penuh sukacita yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Untuk kami datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami tidak mengizinkan roh setan, roh iblis menguasai hati dan pikiran kami semua yang ada di pagi hari ini. Biarlah Engkau bebaskan kami, biarlah Engkau melepaskan setiap beban persoalan kami. Dan kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu dengan berhiaskan kekudusan. Untuk kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber perlindungan kami Tuhan. Kami mau menaikkan segala puji syukur, kami mau menaikkan segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan.
bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Sungguh perbuatan tangan-Mu dahsyat Tuhan. Kami mau mengakui bahwa Engkau segala-galanya. Kami mau mengakui bahwa Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dari kemuliaan sampai kemuliaan di bumi dan di surga. Engkaulah yang terima pujian, sebab Engkaulah yang terima pujian, sebab Engkaulah yang katakan kuasa Tuhan, katakan kemuliaan-Mu, Raja di atas segala raja. Amin. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Engkaulah yang terima pujian, sebab Engkaulah yang terima pujian, sebab Engkaulah yang mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkaulah yang terima pujian, sebab Engkaulah yang terima pujian, sebab Engkaulah yang kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Berikan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah di pagi hari ini hati kita berlimpah dengan ucapan syukur. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes, Engkaulah pelukis cakrawala, Engkau yang merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Wow. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
iblis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertandang, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dipatahkan, puji setinya takkan. Gratis Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Sama-sama katakan, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertandang, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dipatahkan, puji setinya takkan. Grace of God. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan biar didoakan. Baik, mari kita sama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita doakan anak sekolah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus. Hari ini Tuhan di hadapan-Mu, kami datang membawa anak-anak kami, anak sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka dalam sekolah, perkembangan kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai mereka menjadi lebih lagi. Kami percaya tumbuh kembang mereka diberkati dalam lingkungan, dalam keluarga, terlebih lagi di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga berkati mereka Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu kami sanggup melangkah. Ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Kepada hamba Tuhan yang melayani, saya persilahkan. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami tundukkan kepala pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur yang dalam Tuhan.
Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami. Kami bisa menikmati pagi hari ini karena anugerah, karena kasih Tuhan. Kami disempatkan Tuhan untuk bisa beribadah. Tuhan, Engkau baik bagi kami, sungguh baik Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Turunkanlah urapan-Mu yang kuat bersama dengan kami semua Tuhan. Tidak ada di antara kami yang tidak diurapi. Ruangan ini ada pengurapan khusus yang dari Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ada di dalam pengurapan Tuhan. Bapa terima kasih. Kami membuka hati buat firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, shalom buat kita semua. Haleluya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tidak dikenal maka tidak disayang Bapak Ibu. Saudara-saudara, nama saya Pendeta Denny Tenda. Jadi marga saya ada di dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Jadi waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, bertahun-tahun kurang lebih 40 tahun, ketika mereka berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka mereka buat tenda. Jadi marga saya ada di dalam Alkitab. Saya orang Manado, Bapak Ibu. Istri saya satu, anak saya juga cuma satu, Bapak Ibu, yang Tuhan kasih. Ya, saya menggembalakan di Gereja Bethel Indonesia Pamulang 2, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan saudara-saudara, hari ini adalah baru pertama kali saya berada di NTT. Dan saudara-saudara, tentunya mungkin ada di antara kita bertanya, dalam rangka apakah gerangan ada di NTT? Bapak Ibu, kami ada berlima, tetapi hari ini semua ada pelayanan masing-masing. Dan saudara-saudara, saya dan tim, kami diutus dari BPD Banten Gereja Bethel Indonesia. Kami mengadakan pengeboran sumur Bapak Ibu di salah satu gereja yang ada di Tilong. Dan sementara dikerjakan, dan moga-moga di hari Selasa sudah selesai dan nanti diresmikan oleh Bapak Gembala ya, Pak Kirenius akan meresmikan. Dan saudara-saudara, dalam rangka kami ada di NTT, ya dari Sabtu kemarin kami sudah ada beberapa kali pelayanan Bapak Ibu, ada seminar PAUD, seminar guru-guru PAUD, dan di sore hari saya pelayanan di satu gereja, di gereja Ketua Korwil BBI, Ibu Mince. Dan kebetulan beliau adalah salah satu pengerja saya dulu waktu dia masih kuliah di STT Bethel Petamburan, dan dia melayani atau menjadi pengerja di gereja kami selama kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu ya. Dan sekarang dia sudah diberkati luar biasa di dalam pelayanan pengembalaan. Saya percaya bahwa itu semua terjadi juga karena doa-doa kita semua. Amin. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Kirenius yang sudah mempercayakan saya. Dari beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah Zoom bersama, dan pada hari Jumat yang lalu kami sudah bertemu di Banten bersama dengan Pak Gembala dan juga beberapa teman-teman yang lain Bapak Ibu ya. Dan sekarang bertemu kembali di sini di gereja. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, saya kira cukup saja perkenalan saya. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya akan sampaikan kepada kita semua. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Satu tema yang mungkin sering kita dengar, satu tema yang sudah sering kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Tetapi pagi hari ini saya mau membagikan satu tema yang sama mungkin dengan yang sering kita pernah dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pada akhirnya
ada banyak orang yang menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Tetangga saya, Bapak Ibu, dia bilang begini kepada saya, Bapak, Pak Pendeta, doakan kami. Kenapa Bapak Ibu? Hari-hari ini saudara-saudara, dan tapi puji Tuhan ya, masalah COVID, hari-hari ini sudah berkurang, tetapi kami yang ada di Banten atau yang ada di DKI Jakarta, Jabodetabek, saudara-saudara, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, di mana daerah ini atau wilayah ini Bapak Ibu semua sudah menjadi satu. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi di masa-masa COVID, sedikit-sedikit kedengaran orang meninggal. Di kompleks saya, banyak yang meninggal. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, rasanya kematian itu tinggal tunggu waktu. Kira-kira saya dapat giliran atau tidak. Rumah saya Bapak Ibu adalah cuma satu gang dari jalan raya. Setiap hari 24 jam, mobil ambulans lewat, tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Ada yang dibawa ke kuburan tengah malam, ada yang dibawa ke rumah sakit. Kematian begitu banyak. Saya tidak tahu di daerah sini Bapak Ibu, tetapi di sana begitu luar biasa dan menakutkan. Dan pada akhirnya ada orang yang berkata, tetangga kami, Pak doakan kami. Padahal mereka tidak seiman, tetapi kami ngobrol, doakan kami supaya kami tidak mengalami COVID. Artinya, saudara-saudara, orang menyadari bahwa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan saya percaya kita semua, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita butuh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mari kita membuka Alkitab. Kita langsung membaca firman Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17, saya mau membaca 2 ayat bersama dengan kita semua. Ayat yang sudah menjadi ayat hafalan. Ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Yeremia pasal 17, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang baru kita baca Bapak Ibu, ada kalimat yang berkata begini, terkutuk atau kutuk Bapak Ibu, dalam ayat yang kelima. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari kalimat atau kata ini, terkutuk atau kutuk, saudara-saudara dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kutuk itu adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Jadi kalau ada orang yang berkata terkutuk kamu saking marahnya kepada seseorang, lalu dia berkata terkutuk kamu, itu adalah satu doa. Untuk apa? Untuk supaya orang lain itu mendapat kecelakaan, mendapat musibah, mendapat hal-hal yang berat dalam hidupnya. Lalu apa kata Alkitab, saudara-saudara? Apa kata Tuhan, saudara-saudara? Firman Tuhan pun berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya apa, saudara-saudara? Artinya orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, yang bergantung kepada hartanya, yang bergantung kepada materinya, yang bergantung kepada pertolongan orang, mengharapkan orang lain. Saya punya koneksi, saya bisa berbuat apa saja karena segala sesuatu mudah, saudara-saudara. Maka Alkitab berkata, terkutuklah. Artinya akan ada musibah besar yang akan terjadi. Nah, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Lalu kata mengandalkan saudara-saudara. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Dalam satu pengertian, mengandalkan, saudara-saudara
ada satu pengertian yang sangat mudah untuk kita paham. Artinya adalah mengandalkan, menaruh kepercayaan dan harapan kepada Tuhan karena meyakini hanya Tuhan yang sanggup menjamin semua masalah bisa terselesaikan. Dan dia yakin bahwa tidak ada lagi yang dapat menyelesaikan masalahnya selain Tuhan saja. Saudara-saudara, kita bisa lihat hari-hari ini. Orang hebat, orang jago, dokter yang hebat Bapak Ibu. COVID-19 tidak ada salah satu orang yang bisa menahannya selain kekuatan Tuhan. Bukankah banyak dokter yang tumbang Bapak Ibu? Bukankah banyak perawat yang meninggal? Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang bisa menahan kalau Tuhan menyentil manusia Bapak Ibu. Nah makanya Alkitab berkata bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, ayat yang baru kita baca tadi, dalam ayat 5 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, terkutuk yang mengandalkan manusia. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada latar belakangnya. Kenapa Tuhan lagi marah kepada orang Israel, dan Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang bukan mengandalkan aku. Bapak Ibu, coba kita lihat. Kenapa Tuhan lagi marah kepada orang Israel ketika itu? Yang pertama adalah karena orang Israel lebih percaya kepada kekuatan berhala ketimbang percaya kepada Tuhan. Saat itu orang Israel kehilangan pengharapan, kehilangan kebergantungan kepada Allah. Sehingga saudara-saudara yang terjadi Bapak Ibu orang Israel lebih percaya kepada kekuatan berhala selain atau mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, saya mau berkata kepada kita semua, ketika COVID yang terjadi, maka tidak ada satu berhala yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada satu berhala yang bisa menyembuhkan manusia, Bapak Ibu, yang bisa memberikan jalan keluar. Tidak bisa. Dan hari-hari itu orang Israel dimarah Tuhan karena mereka lebih bergantung kepada berhala, Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada di sini lagi, amin. Saudara di Manado, saya bilang di Manado, enggak di sini Bapak Ibu. Sudah Kristen, sudah percaya Tuhan dari kecil Bapak Ibu. Tetapi yang namanya opo-opo, ngerti ya, opo-opo Bapak Ibu ya. Masih bayangkan seorang Kristen yang sudah lahir, baru katanya, sampai tua, masih lebih percaya kepada berhala. Nah kita lihat dulu saudara-saudara. Lalu yang kedua, latar belakang dari ayat yang kelima tadi. Orang Israel percaya kemampuan diri mereka bahwa segala sesuatu bisa diatasi tanpa campur tangan Tuhan. Makanya Tuhan marah. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Akan ada musibah besar akan terjadi. Karena ketika itu mereka lebih percaya kepada kemampuan diri. Merasa hebat, merasa kaya, merasa punya backingan. Segala sesuatu bisa, tidak ada masalah. Saudara-saudara, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika COVID begitu hebat di Banten, di DKI Jakarta. Orang-orang pun berduit Bapak Ibu, tidak bisa beli oksigen. Harus antri. Tidak bisa saudara-saudara karena punya koneksi. Kalau nggak dapat oksigen ya nggak dapat Bapak Ibu. Artinya apa? Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Akhirnya mati. Kekuatan uang tidak bisa saudara-saudara menahan kematian. Kemampuan yang hebat tidak bisa menahan kematian. Makanya Tuhan marah kepada orang Israel. Dan saudara-saudara Tuhan bilang mereka terkutuk karena mereka mengandalkan kemampuan, kehebatan mereka. Tidak usah pakai Tuhan lagi. Tidak bisa campur tangan Tuhan, kami bisa.
terlalu sombong Bapak Ibu. Tuhan bilang terkutuklah. Nah yang ketiga, kita lihat latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kenapa Tuhan berkata terkutuk mereka? Mereka tidak mau melibatkan Tuhan lagi dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahkan iman mereka sudah mati terhadap Allah. Sudah tidak punya iman, sudah tidak punya gairah. Iman mereka, rohani mereka mati. Makanya Alkitab berkata terkutuklah. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, makanya kita diajar untuk mengandalkan Tuhan supaya tidak kena kutuk. Amin. Haleluya. Kita diajarkan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang justru diberkati. Karena apapun yang kita miliki, harta yang banyak, kalau kita dikutuk Tuhan, itu tidak akan membawa damai dan sukacita. Amin. Saudara masih dengar beberapa waktu yang lalu ketika ada orang kaya yang meninggal luar biasa. Hartanya begitu banyak, mobil mewah begitu luar biasa banyak. Rumahnya besar, depositonya banyak Bapak Ibu. Tapi waktu dia meninggal karena COVID, dia tidak bawa apa-apa. Nah untuk itu mari saya mau mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan. Nah hari ini, saudara-saudara atau pagi hari ini, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan supaya diberkati Tuhan walaupun pada masa-masa sulit. Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, ketika COVID kurang lebih hampir 2 tahun, adakah di antara Bapak Ibu yang terpengaruh ekonominya karena COVID? Menurun? Saya juga mengalami Bapak Ibu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, kami jualan, saudara-saudara. Sambil mengembalakan kami jualan makanan. Karena saya mau jadi pendeta yang rajin Bapak Ibu dan tetap setia melayani, tapi di satu sisi harus rajin Bapak Ibu, nggak boleh malas ya. Nah, mari kita mau belajar dari Abraham. Hari ini kita mau belajar dari Abraham, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan supaya diberkati Tuhan pada masa-masa sulit. Hari ini kita mau belajar dari Abraham Bapak Ibu. Mari kita kembali buka firman Tuhan. Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya baca saja Bapak Ibu. Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak, laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun, itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, Tuhan bilang kepada Abraham, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara-saudara, dari ayat yang kita baca adalah janji Tuhan yang berulang-ulang kali Allah sampaikan kepada Abraham bahwa dia akan punya anak. Dan pada akhirnya endingnya terjadi Bapak Ibu. Ketika Abraham berumur 100 tahun, istrinya berumur 90 tahun, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah oma-opa. Tetapi pada akhirnya mereka punya anak. Karena Allah berjanji akan memberikan mereka anak pada masa tua. Boleh Mama, saya mau tanya, ada Mama di belakang sana, di belakang Ibu, kira-kira umur berapa?
80 tahun, ya. Kurang lebih 80 tahun. Kira-kira umur 80 tahun seperti ini bisa punya anak kah? Kalau sekarang? Tidak bisa. Tetapi Sarah lebih dari itu. Di usia berapa? 90 tahun. Tuhan bisa buat mujizat yang besar. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Tuhan pasti buat mujizat yang besar, walaupun sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, untuk itu kita mau belajar Bapak Ibu pagi hari ini. Saudara-saudara, mengapa Abraham dalam kemustahilannya mengalami keajaiban Tuhan atau berkat Tuhan di masa tuanya diberi seorang anak, saudara-saudara? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan hal itu bagi kita? Dalam segala persoalan yang mungkin tidak mungkin Bapak Ibu bagi kita. Dalam masalah-masalah hidup Bapak Ibu yang berat, Tuhan bisa melakukan mujizat. Caranya bagaimana saudara-saudara? Nah, mari kita lihat cara Abraham mengandalkan Tuhan. Kita mau ikuti pola Abraham dulu pagi hari ini. Cara Abraham yang pertama kita lihat Bapak Ibu. Dalam dia mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Abraham mengandalkan Tuhan dengan cara suka buat mezbah bagi Tuhan. Haleluya. Dia suka buat mezbah bagi Tuhan. Nah, kita lihat dulu Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayat yang ke-8 berkata begini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata Abraham membuat mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua pengertian tentang mezbah itu. Yang pertama, pengertian dari mezbah itu yang pertama Bapak Ibu, itu berbicara tentang memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, mezbah itu adalah satu tempat Bapak Ibu yang dibuat untuk apa? Menyembeli binatang. Sekali lagi, mezbah dibuat satu tempat untuk menyembeli binatang, lalu pada akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu Abraham memberi persembahan kepada Tuhan, kasih binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, Abraham tidak kasih domba yang ada luka-lukanya. Dia tidak kasih domba yang badannya kurus-kurus. Tetapi dia pilih domba yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, saudara-saudara. Dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dia beri yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Abraham mengandalkan Tuhan? Dia bangun mezbah, dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, mulai hari ini, mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau kita mau potong babi hari ini, kasih yang gemuk-gemuk. Haleluya. Kalau kita beri bagi Tuhan, jangan yang bekas-bekas Bapak Ibu. Kita kasih yang sempurna. Itu salah satu cara kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saya paling tidak suka, saya suka marah jemaat Bapak Ibu. Kalau datang ke gereja, kasih persembahan uangnya lecek-lecek. Ke warung dulu ditukar, baru dikasih ke Tuhan. Padahal Tuhan kasih kita luar biasa, kasih oksigen gratis Bapak Ibu. Amin. Masa pandemi COVID, oksigen mahal banget Bapak. Mama, oksigen mahal banget. Kalau tidak punya uang, habis sudah. Tuhan kasih yang terbaik. Terkadang kita memberi bukan yang terbaik bagi Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu bahwa Abraham dia memberi yang terbaik. Kalau bicara uang, pasti harganya mahal Bapak Ibu. Dan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita beri yang mahal bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah beri yang jauh lebih mahal. Yang dunia tidak bisa berikan. Nafas hidup kita Tuhan beri. Makanya berani memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu mezbah Bapak Ibu. Haleluya. Coba colek kiri kanan. Nggak usah dicolek jauh, dari jarak jauh. Bilang, beri yang terbaik bagi Tuhan. Iya.
Andalkan Tuhan lewat memberi yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, dan justru kami ada di NTT, kami beri yang terbaik. Buat gereja di mana kami lagi gali air. Kami bantu sertifikat tanah dari BPD Banten. Ya, kasih bayar sertifikat tanah yang dihibahkan. Bayar gali air itu besar, Bapak Ibu, kurang lebih semua 50 juta. Kasih yang terbaik. Kita belajar kasih yang terbaik. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Alkitab mau mengajar saudara-saudara dan saya menjadi orang Kristen yang gak boleh pelit. Coba kita buka. Lukas pasal 6, ayat 38 berkata begini. Lukas pasal 6 ayat 38. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Oke. Lukas pasal 6 ayat 38. Kalau Bapak Ibu punya, sudah ada di situ ya. Oke. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam apa? Ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita beri yang terbaik, maka kita akan mendapat pula yang terbaik. Dan Alkitab bilang begini Bapak Ibu, kalau saudara beri yang baik, maka Tuhan bilang, firman Tuhan berkata begini. Satu takaran yang baik. Perhatikan, berilah, lalu kamu akan diberi, lihat Bapak Ibu ya, satu takaran yang baik. Lalu apa lagi? Yang dipadatkan. Dipadat itu, misalkan ada satu tempat, kalenglah begitu, lalu sudah diisi, dipadatkan. Lalu apa lagi? Sudah padat, digoncang-goncangkan. Lalu digoncangkan, dan Alkitab berkata, yang tumpah keluar akan dicurahkan. Jadi luber, berkat itu banyak. Kalau saudara berani memberi yang terbaik, Tuhan akan beri yang lebih dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan Tuhan sudah kasih hari-hari ini, apa itu nafas hidup. Tuhan sudah kasih oksigen yang hebat. Orang tidak punya duit kalau kena COVID dan tidak bisa beli oksigen, mati sudah dia Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan kasih yang terbaik, nafas kehidupan, oksigen yang luar biasa, gratis dari sorga. Alkitab mau mengajarkan, mari beri yang terbaik, itu cara kita mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, pengertian mezbah Bapak Ibu. Bagaimana Abraham mengenalkan Tuhan, dia bangun mezbah. Mezbah berbicara tentang pujian dan penyembahan. Abraham ternyata gaya hidupnya menyenangkan Tuhan, senang menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Gaya hidup Abraham senang menyembah. Saudara dan saya, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Mari jadikan diri saudara, jadikan diri kita senang menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara gaya hidup senang menyembah, dia hadir di sini. Dia hadir di rumah saudara. Dia hadir di tempat saudara bekerja karena kita senang menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mama saya tukang jahit pakaian, Bapak Ibu. Kurang lebih 6 tahun yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan. Dan waktu mama saya dipanggil Tuhan, di 11 Agustus, 6 tahun yang lalu, hari itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Mama saya meninggal jam 7 pagi, mama mertua saya meninggal jam 1 siang. Jadi satu, hari itu dipanggil Tuhan 2. Nah mama saya adalah orang yang senang menyembah Tuhan. Sambil dia jahit, sambil dia gunting kain, selalu dia ambil beberapa menit atau beberapa waktu, dia ke kamar dan dia berdoa, dia nyanyi. Setiap hari demikian Bapak Ibu. Senang menyembah Tuhan. Lalu mama saya kena, kanker payudara. Dan dia meninggal karena itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata orang, kata mama saya begini,
Kata orang kanker payudara itu sakit. Saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu, mama-mama tahu ceritanya, dengar dari kata orang. Tapi mama saya bilang, Tuhan ini boleh terjadi. Tapi saya minta satu Tuhan, sampai Tuhan panggil saya, jangan sakit. Jadi sampai Tuhan panggil, dia tidak merasa sakit, saudara-saudara. Apa yang terjadi di dalam dirinya, sampai dia dipanggil Tuhan. Dia bilang, telepon, saya datang, dia bilang, mama tidak pernah rasa sakit. Tapi orang-orang bilang sakit. Dan Tuhan panggil pada akhirnya. Setelah bertahun-tahun kemudian Tuhan panggil. Jadi saudara-saudara, kalau saudara gaya hidup senang menyembah Tuhan, akan tetap ada mujizat. Walaupun kita dalam penderitaan, ada mujizat di sana terjadi, saudara-saudara. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara lihat, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang senang menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat 25 sampai dengan ayat 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat 26 berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam, oke kita baca bersama-sama Bapak Ibu, dengan keras, biar ini menjadi hidup dalam diri saudara. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu dengar baik-baik. Rasul Paulus, saudara-saudara dan Silas, Paulus dan Silas ketika di penjara, maka Alkitab berkata mereka diikat, mereka ditaruhkan di satu tempat yang dalam. Dan Alkitab berkata, ketika tengah malam mereka menyanyi, mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai bermazmur tetap berkata, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan Alkitab berkata, saudara-saudara, terjadi gempa bumi, Roh Allah hadir di sana, kuasa mujizat di sana, dan yang terjadi belenggu dilepaskan. Kalau saudara senang menyembah Tuhan, Allah akan melepaskan setiap belenggu saudara. Allah akan melepaskan setiap kesusahan saudara. Ada mujizat yang besar terjadi. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yang kedua kita lihat. Itu baru yang pertama Bapak Ibu ya. Ada 100 Bapak Ibu. Bolehkah? Ibadah kedua kita tunda jamnya. Haleluya. Ibadah kedua kita tunda jam 12. Hello. Haleluya. Mengalir sudah. Haleluya. Saya lagi semangat Bapak Ibu. Karena saya baru pertama kali ini ada di NTT. Saya berdoa, Pak Gembala bantu doa, kiranya next datang lagi Bapak Ibu. Ya, bantu gereja lain lagi. Haleluya. Nah kita lihat, yang kedua, mengapa Abraham mengalami kemustahilannya? Ya, mengapa Abraham dalam kemustahilannya mengalami keajaiban Tuhan atau berkat Tuhan di masa tua? Yang kedua, apa yang dilakukan Abraham? Yang kedua adalah Abraham mengandalkan Tuhan dengan cara suka berdoa. Jadi ternyata gaya hidup Abraham adalah gaya hidup suka berdoa. Ada banyak orang Kristen, saudara, bertahun-tahun tidak suka berdoa. Cuma berdoa kalau mau makan, Tuhan terima kasih, beta mau makan, berkati amin. Tuhan terima kasih, beta mau tidur, haleluya, amin. Sudah, selesai sudah Bapak Ibu. Tidak memberi waktu yang banyak untuk berdoa. Coba saudara lihat. Saya boleh minum kah? Tapi tidak punya. Ya kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu tadi, bahwa Abraham mengandalkan Tuhan dengan cara suka berdoa. Kejadian 12 ayatnya
yang ke-8. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ulang ayat ini Bapak Ibu. Sudah? Ya. 2, 3. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara perhatikan kalimat terakhir berkata, dan apa? Memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan itu bicara tentang berdoa. Jadi gaya hidup Abraham dalam bagaimana cara dia mengalami kemustahilan dan pada akhirnya menjadi berkat yang hebat karena gaya hidup Abraham, dia suka berdoa. Saudara-saudara, sekali lagi memanggil nama Tuhan, artinya Abraham ini senang berdoa. Gaya hidup Abraham suka berdoa. Mari Bapak Ibu, jadikan hidup saudara-saudara, jadikan hidup kita semua menjadi orang Kristen yang suka berdoa. Haleluya. Bukankah ada satu cerita di dalam Alkitab Bapak Ibu? Sorry. Bukan di dalam Alkitab maksud saya. Satu cerita di dalam satu bacaan rohani tentang John Wesley. Satu waktu ketika Tuhan panggil dia, rohnya ada di sorga, diantar ke neraka sama malaikat Tuhan, lalu diantar ke sorga. Lalu waktu dia di sorga, dia melihat seorang oma-oma dikasih mahkota besar sama Tuhan. Lalu dia lihat kok sama dia lihat dirinya, kok kenapa saya mahkotanya kecil? Lalu dia protes sama malaikat. Malaikat, saya ini pendeta besar, saya melayani, saya menginjil. Tetapi kenapa oma-oma sana yang mahkotanya lebih hebat dari saya? Lalu malaikat Tuhan berkata, hambaku, waktu kamu di dunia, waktu kami berkhotbah, kamu menyembuhkan orang sakit, engkau mengajar. Itu oma yang mendoakan kamu setiap hari. Haleluya. Ternyata saudara-saudara, keberhasilan kita, kehebatan kita karena ada doa dari orang-orang yang lain. Makanya saya mau berkata kepada kita saudara-saudara, mari jadikan gaya hidup kita berdoa. Coba kita lihat Bapak Ibu, kita lihat. Doa itu hebat kuasanya. Sekali lagi, doa itu hebat kuasanya. Kisah Para Rasul pasal 12, kita lihat Bapak Ibu. Saya baca. Kisah Rasul pasal 12, yang pertama ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Jadi waktu Petrus masuk penjara, ada sekelompok orang yang mendoakan dia. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saya lompat. Ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ketika Petrus terlepas dari penjara, ada sekelompok orang yang lagi berdoa buat dia. Saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau kita semua menjadi orang Kristen yang gaya hidupnya suka berdoa, suka menyembah Allah, maka Allah akan membuat banyak mujizat lewat doa kita, saudara-saudara. Keluarga saudara akan banyak mujizat. Usaha kita akan banyak mujizat Bapak Ibu. Kalau suami dan istri, anak-anak kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kalau gereja kita di sini menjadi gaya hidup yang suka berdoa, akan panen jiwa. Kita akan panen raya luar biasa untuk Tuhan. Karena doa yang luar biasa. Kalau Petrus sudah bisa terlepas dari penjara, karena ada begitu banyak orang yang berdoa, memberikan satu pengertian buat Bapak Ibu dan saya, bahwa kalau kita berdoa akan selalu ada mujizat. Dan saya percaya bahwa salah satu gereja yang hari ini, sampai hari ini kita lagi ngebor sumur, karena juga mereka berdoa Bapak Ibu, menggumuli bahwa mereka membutuhkan air. Dan mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Saudara lihat, dalam Matius pasal yang ke-26,
Matius pasal 26, coba kita baca 2 ayat di sana. Ayat yang ke-40 dan 41. Matius 26 ayat 40 dan 41. 2, 3. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus bilang kepada murid-murid, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Bolehkah saya tanya, Bapak, kalau kerja berapa jam Bapak? 8 jam. Tuhan Yesus minta apa? 1 jam saja berjaga-jaga dengan aku berdoa. Bisakah? Disuruh sama bos atau disuruh orang, kalau kita sebagai karyawan, kita harus bekerja, disuruh, "Pak, kerja harus 8 jam. Sudah bikin MOU waktu mendaftar, mau bekerja." Oke, siap. Jadi anak Tuhan, Yesus bilang 1 jam saja dengan aku berdoa. Banyak orang bisa Bapak Ibu? Banyak yang bisa? Banyak, tapi banyak yang tidak bisa. Banyak gereja doa itu kok kosong. Tuhan bilang berdoa dengan aku 1 jam saja. Makanya hari ini saya mesti khotbah 3 jam Bapak Ibu. Amin. Tuhan minta doa 1 jam, berarti kalau khotbah lebih dari 1 jam. Saudara-saudara. Haleluya. Mari jadikan gaya hidup kita berdoa. Supaya apa? Supaya ada mujizat besar yang terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut, saudara-saudara. Yang ketiga, mengapa Abraham dalam kemustahilannya mengalami keajaiban Tuhan dan berkat Tuhan di masa tuanya, bahkan di masa sulitnya. Yang ketiga, yang dilakukan Abraham adalah Abraham mengandalkan Tuhan dengan cara beriman, percaya sungguh kepada janji Tuhan. Bapak Ibu, ada orang, kalau misalkan pinjam uang Bapak Ibu, "Mama, Bapak, aku boleh pinjam uang kah?" Ya sudah, bolehlah karena punya uang kan. "Asal minggu depan ya kau kembalikan." Oke, cuma 1 minggu saja. Setelah sudah jatuh tempo dalam perjanjian, 1 minggu tidak dibayar, 2 minggu tidak dibayar, 3 minggu tidak dibayar, sebulan tidak dibayar, akhirnya ditagih, malah dia yang marah-marah. Ngalamin Bapak Ibu, saya pernah ngalamin, saudara-saudara. Satu waktu ada seorang pendeta datang ke saya, ke rumah. Waktu itu saya dapat uang, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Dia datang, "Pak Pendeta, boleh pinjam uang kah?" Ya karena waktu itu ada, saya kasih. Dia bilang cuma 1 bulan sudah dikembalikan. Tetapi sudah berapa bulan tidak dikembalikan dan akhirnya dia yang marah. Lalu dia, saudara-saudara, datang ke rumah kami karena pagi-pagi itu pas hari Minggu sebelum ibadah, saya nagih karena saya butuh. Lalu sebelum ibadah dia datang ke rumah dan marah-marah. Lalu keluarlah Pak RT. "Pak Denny, kenapa orang itu marah-marah?" Saya bilang, "Pak, dia yang pinjam uang sama saya tagih. Sudah cukup lama, malah sekarang dia balik marah." Istri saya tawarkan baju-baju kepada beberapa orang, spray begitu, lalu dijual, lalu dicicil. Setelah sudah jatuh tempo tidak dibayar-bayar. Saudara, setelah ditagih, orang marah-marah sama istri saya. Saya bilang, "Capek deh. Orang janjinya bohong." Tapi apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham percaya sekali janji Tuhan itu nggak berubah, akan digenapi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Mari percaya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, waktu Tuhan bilang kepada Abraham, "Aku mau kasih kamu keturunan yang besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Jumlahnya begitu banyak. Saudara perhatikan. Abraham bilang apa sama Tuhan waktu Tuhan janji? Coba kita lihat. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan? Ya.
Kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Waktu Tuhan bilang, "Hei Abraham, walaupun kamu sudah kakek-kakek, ya istrimu sudah jadi mama-mama, sudah tua, tapi aku akan kasih anak." Dan Abraham bilang, "Oke Tuhan, aku percaya." Dan hal itu terjadi Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada saudara-saudara, iman itu hebat. Iman itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara percaya janji Tuhan, saudara beriman kepada Tuhan, pengalaman Abraham terjadi kepada kita, yang artinya mukjizat demi mukjizat pasti terjadi kalau saudara dan saya percaya sungguh akan janji Tuhan itu akan berlaku. Ketika kita berdoa, "Tuhan, kami butuh uang Tuhan. Anak-anak mau sekolah, uang belum ada." Tapi saudara-saudara, ketika saudara berdoa, "Tuhan, aku percaya Tuhan pasti akan sediakan tepat waktunya." Lalu iblis bilang, tidak bisa, tidak bisa. Kita mulai kendor. Ya apa iya ya? Saudara, kita mulai meragukan janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang percaya saja. Saya mau berkata sekali lagi kepada saudara-saudara, bahwa iman mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Iman mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Abraham percaya dan itu menjadi kenyataan. Firman Tuhan berkata, mari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Apa kata Alkitab di sana, saudara-saudara? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mama, Bapak, belum dilihat tapi sudah ada. Hebatkah iman itu? Tuhan, aku percaya walaupun aku belum lihat, aku akan punya rumah. Dalam nama Yesus aku percaya sudah terjadi. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit kepada Bapak Ibu. Saya bukan pendeta yang kaya Bapak Ibu. Ketika saya masuk dalam pengembalaan, itu susah minta ampun. Saya ngontrak. Lalu apa yang terjadi? Berdoa. Beriman janji Tuhan bahwa dia akan pelihara. Tidak mungkin hamba Tuhan, biji mata Tuhan tidak pelihara. Saudara, biji mata Tuhan tidak. Saudara, biji mata Tuhan pelihara. Dan saya bilang, Tuhan bagaimana bisa punya rumah? Akhirnya saudara-saudara, puji Tuhan, haleluya. Sampai hari ini, akhirnya kami bisa punya rumah sendiri Bapak Ibu. Yang terbaik, yang baguslah. Terbaik bagi saya. Tuhan kasih kendaraan, Tuhan kasih mobil, Tuhan kasih motor. Tuhan kasih semua keperluan saya, Bapak Ibu. Dari tidak punya apa-apa. Dan saya mau berkata, kami tidak hidup dari uang kolekte jemaat. Kami tidak hidup dari perpuluhan jemaat. Tidak ada satu uang gereja yang disimpan di tabungan kami, tidak ada. Kami bekerja sambil mengembalakan, bekerja berusaha bagaimana menghidupkan keluarga, bagaimana menghidupkan diri, bagaimana menghidupkan gereja supaya bisa jalan. Tapi kami beriman, Tuhan sediakan semuanya. Percaya yang tidak lihat, yang belum dilihat. Percaya itu sudah ada. Mama, Bapak, saya mau bilang, mari percaya Tuhan sudah sediakan keperluan saudara di masa yang akan datang. Walaupun belum lihat, yaitu dengan cara beriman. Katakan, beriman. Dan terjadilah apa yang saudara imankan. Saya cerita satu lah. Istri saya, waktu kami menikah, istri saya bilang begini, kita punya anak satu sajalah. Saya tanya kenapa? Karena istri saya, saudaranya banyak. Mereka bersaudara 12 orang. Hebat kali mama papanya ya, mertua saya. 12. Jadi istri saya bilang, aku sudah capek. Karena punya kakak banyak, lalu keponakan-keponakan dari kecil itu diurus. Masih kecil dia urus keponakan-keponakannya. Jadi udah capek dia bilang. Jadi aku mau punya anak satu saja. Terjadi Bapak Ibu. Akhirnya istri saya punya anak cuma satu. Jadi waktu mau melahirkan saudara-saudara, sebelum melahirkan udah banyak masalah. Pendarahan lah, macam-macam. Dan akhirnya dioperasi, disesar. Waktu anak saya lahir. Waktu disesar Bapak Ibu, apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah bayi sudah keluar,
maka kandungannya itu tidak bisa nutup. Jadi biasanya kan kalau bayi sudah keluar dari rahim, maka dengan otomatis kandungannya tertutup kembali. Tapi kandungan istri saya tidak bisa tertutup kembali. Jadi pendarahan, dokter kasih obat yang paling mahal untuk memberhentikan pendarahan, tidak bisa. Jadi pada akhirnya habis melahirkan di sesar, dioperasi 2 kali, kandungannya hari itu juga harus diangkat. Karena dia bilang apa? Aku mau punya anak 1 saja. Terjadi. Jadi perkataan itu menjadi satu doa. Kalau saudara beriman, Tuhan, itu akan terjadi yang hebat, yang baik-baik. Anakku pintar-pintar, suamiku tidak selingkuh, kami hidup bahagia. Pasti terjadi. Jiwa-jiwa banyak di tempat ini, pasti terjadi. Itu iman Bapak Ibu. Jadi Abraham mengandalkan Tuhan dengan cara dia beriman, dia percaya sungguh akan janji Allah. Haleluya. Lanjut lagi kita Bapak Ibu. Belum selesai Bapak. Saya bilang tadi sampai jam 12. Haleluya, haleluya. Saya tahu pengurapan Allah masih ada di sini Bapak Ibu. Dia bekerja untuk memberkati saudara, memberkati saya yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Yang keempat kita lihat. Mengapa Abraham dalam kemustahilannya mengalami keajaiban Tuhan atau berkat dalam masa tuanya, bahkan dalam masa sulitnya. Yang keempat Bapak Ibu, Abraham mengandalkan Tuhan dengan cara taat pada aturan main Tuhan. Saudara, saya mau tanya, Bapak Ibu mau taat pada aturan main Tuhan? Haleluya. Biasanya mama, papa suka bilang sama anak-anak, nak kamu harus nurut di aturan mama, aturan papa, macam-macam lah. Kalau anak nak nurut, bapak kecewa kah? Kecewa. Tuhan kecewa kah kalau kita tidak nurut pada aturan main Tuhan? Tuhan kecewa. Coba Bapak Ibu lihat. Kita lihat satu ayat yang hebat. Kita lihat Bapak Ibu. Bagian terakhir Bapak Ibu. Kejadian 12, kita lihat dulu ayat 1. Kejadian 12, ayat 1. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat keturunanmu masyhur, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Saya lompat. Ayat yang keempat berkata begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5 berkata, Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanan lalu sampai di situ. Saudara perhatikan baik-baik, sesuatu yang hebat yang luar biasa yang dilakukan Abraham kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang kepada Abraham dalam ayat yang pertama tadi, Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan, pergilah Abraham dari negerimu. Saudara perhatikan baik-baik. Lompat sekali lagi ayat 4. Waktu Tuhan suruh, waktu Tuhan buat aturan main terhadap Abraham, Bapak Ibu, Abraham bilang apa sama Tuhan? Ayat 4 berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan suruh Abraham, dia taat pada aturan Tuhan. Dia tidak tunda-tunda aturan Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak permainkan Tuhan, dia bilang, oke Tuhan, yes, aku akan pergi kemana Tuhan suruh. Kalau saudara mau mengandalkan Tuhan, mari ikut aturan main Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Dan kalau kita menjadi orang percaya, kita juga tidak boleh menjadi orang Kristen yang suka pemberontak terhadap gembala kita. Saya percaya Bapak Ibu, jemaat di sini adalah jemaat yang suka ikut aturan gembala. Dan saya percaya tentunya aturan gembala adalah aturan yang baik, Bapak Ibu. Tidak mau menyesatkan jemaat. Dan saya percaya jemaat di sini, saudara-saudara, suka ikut aturan gembala. Kalau di sana sini masih banyak kadang-kadang yang tidak suka. Amin. Di sini semua dengar-dengaran. Amin. Suka ikut aturan main yang benar. Tunduk pada otoritas. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga apa? Mukjizat hebat terjadi.
Dalam masa tua, perjanjian Allah itu digenapi. Kalau Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen yang tunduk pada aturan Tuhan, luar biasa mujizat akan terjadi Bapak Ibu. Tuhan bilang pergi, Abraham bilang oke siap bos. Kayak tentara Bapak Ibu. Tidak ditunda, haleluya. Saudara-saudara, lihat. Sedikit lagi saudara, satu ayat lagi. Waktu Tuhan suruh anaknya dipotong, disembeli, mau dipotong lehernya, mau digerek lehernya, Abraham nolak enggak? Tidak. Dia ikut aturan Tuhan. Waktu Abraham suruh keluar dari negerimu, dia pergi langsung. Alkitab berkata ayat 4, lalu pergilah Abraham. Nah coba kita lihat, Kejadian pasal 22, satu ayat yang terakhir Bapak Ibu. Jadi saya tidak sampai jam 12 ya, karena jam 9 sebentar kita ibadah lagi. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu. 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Berfirmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Ia akan kukatakan kepadamu. Kita baca yang kencang, ayat yang ketiga, ayo yang keras. 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelak juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bilang, nak Abraham, potonglah anakmu itu, persembahkan kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi Abraham bilang, siap komandan, aku jalan, aku ikut aturan mainmu Bapak Ibu. Tuhan minta anaknya. Belum lama mereka besarkan, ya mungkin kira-kira 12 tahun kah? Tidak dijelaskan dalam Alkitab berapa tahun Ishak ketika Tuhan minta, ya mungkin 12 tahun atau 17 tahun. Tidak jelas. Tapi dia sudah mulai dewasa, kenapa? Karena dia juga mikul kayu untuk dibakar. Coba Bapak Ibu, Bapak punya anak berapa kah? 3. Boleh tanya yang paling kecil umur berapakah Bapak? Yang paling kecil 16. Yang kedua? Yang ketiga? 21. Nanti Tuhan bilang, Bapak, yang satu jangan dipotong lehernya, tapi kasih aku untuk jadi pendeta. Bapak maukah kalau Tuhan minta? Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah saya doakan jadi pendeta saja? Anaknya? Oh tidak Pak Pendeta, itu mesti jadi dokter kah? Tapi kalau Tuhan minta yang terbaik bagi saudara, mau ikuti aturan main Tuhan kah? Haleluya. Kalau Tuhan bilang kasih yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, kasih yang terbaik buat misi, buat pelayanan gereja Bethel Indonesia, mau kasih yang terbaik kah? Itu ada orang yang susah di sana. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, kami setiap minggu, ketika masa pandemi COVID, dari mulai masa pandemi COVID Bapak Ibu, kami membagikan paket sembako, kami cari dana dengan cara yang luar biasa. Bagi paket sembako baik ke masyarakat, baik kepada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan kami melakukan. Bahkan kami kasih uang Bapak Ibu. Dari mana? Saudara-saudara dengan tidak malu-malu mencari dana untuk kepentingan orang lain. Pengen memberi yang terbaik bagi banyak orang Bapak Ibu. Tentunya memang sesuai kemampuan. Saudara, saya mau berkata, kalau kita mau belajar, ikut aturan main Tuhan, walaupun itu berat untuk dilakukan, tapi kalau saudara dan saya lakukan, akan ada mukjizat besar terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Mari berdiri bersama-sama. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu sudah disampaikan, Firman-Mu sudah ditaburkan. Kami mau respon Tuhan buat Firman-Mu. Kami mau belajar seperti Abraham mengandalkan Tuhan dengan berbagai cara. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi orang-orang yang
Gaya hidup kami suka berdoa. Libatkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Lebih percaya sungguh-sungguh akan janji Allah. Glory, Kau di sini Tuhan. Ku yakin Kau ada di sini. Yes, ku rasa. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kuasa Yang tak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan nyata hari ini di tempat ini saudara-saudara. Haleluya. Terjadi di sini. Glory bagi Tuhan. Hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. Kemenangan Oh, terjadi terjadi di di sini. sini. Sama-sama katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan Kau hadir di sini. Mari rasakan Dia ada bersama dengan kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. Kemenangan Terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Mari beberapa saat kita menyembah Tuhan. Dia ada. Dia melawat saudara. Dia melakukan mujizat pagi ini buat saudara. Glory. Haleluya. Dia ada di sini. Tuhan ada di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Kiara la ba 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 ba. Engkau ada Tuhan. Jesus, Jesus lawat kami. Jesus lawat, lawat. Mujizat terjadi. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya pengen doakan saudara-saudara. Kalau saudara lemah, kalau saudara sakit, kalau kita mengalami masalah yang berat, mari angkat tangan. Di tempat duduk saja. Saya berdoa, Tuhan lihat hamba-hambamu, anak-anakmu. Mereka mengangkat tangan. Tuhan lihat mereka butuh Tuhan. Hari ini mereka mau berkata, kami mau mengandalkan Tuhan saja. Kami mau bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan, bukan kepada harta, bukan kepada orang-orang baik. Tapi hari ini kami mau komitmen, mau mengandalkan Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan kalau mereka sakit, jamah, lawat, dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya. Yang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, ada jalan keluar. Yang kehilangan damai dan sukacita, hamba berkatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sukacita kami melimpah. Haleluya, haleluya. Oh, mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik. Engkau lawat semua kami Tuhan. Yang di balkon, yang di bawah, kami ada dalam lawatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Yes. Kami sangat mengalami lawatan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima berkat. Bagi Bapak Ibu yang merasa, Mama, Papa, yang merasa diberkati Tuhan, mari kita teriak dan kita katakan, Amin. Haleluya. Jesus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Yesus, kami mau ikuti aturan main-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kami percaya kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami akan persiapkan diri kami untuk memberikan apa yang menjadi bagian-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarkanlah semua itu berlimpah-limpah yang Engkau balaskan kepada kami. Kami berikan dengan segala kekurangan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau berikan kelebihan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi pembangunan gereja kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey! Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya cabut kita untuk bangkit berdiri saudara. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan
Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Baik, tetap berdiri. Atas nama kami jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Denny Tenda yang telah menyampaikan firman Tuhan yang dahsyat bagi kami sekalian yang ada di tempat ini. Dan saya percaya bukan hanya kami yang ada dalam ruangan ini, tapi juga saudara-saudara yang lain yang ada di berbagai tempat yang mungkin juga sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming di Facebook. Tuhan juga memberkati saudara-saudara dan mengalami mujizat yang sama seperti kami yang ada di dalam ruangan ini. Amin. Ya, Bapak Denny tadi sudah memperkenalkan diri sebagai Gembala GBI di salah satu tempat di Banten, tapi juga beliau adalah Ketua BPW. Ketua BPW, kemudian Ketua BPD-nya kawan baik sama saya begitu ya. Sekarang sudah tambah lagi kawan baik dengan Pak Denny. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Denny begitu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau bisa jangan kembali yang sekarang ini ikut lagi. Pasti khotbah yang berikutnya lebih dahsyat lagi begitu ya. Baik. Kita akhiri pertemuan ibadah ini dan kegiatan-kegiatan ibadah kita berjalan seperti biasa. Hari Kamis itu saudara-saudara, kita ada ibadah tengah minggu itu yang bisa diikuti secara tatap muka di sini, demikian juga saudara bisa ikut di rumah yang jauh gitu. Yang ada di sekitar sini datanglah bersama-sama. Kemudian yang ikut dari rumah, ketika mengikutinya itu betul-betul saudara ikut ibadah seperti dalam ruangan ini. Puji Tuhan, ketika saya berada di luar hari Minggu saya ikuti. Jadi apa yang berlangsung di sini melalui Facebook saya ikuti gitu ya. Saya dengar puji-pujian khotbah yang disampaikan. Baik, dan hari Sabtu itu mudah-mudahan dengan khotbah tadi itu menggerakkan kita lagi untuk doa puasa begitu. Karena kita terlalu sedikit sekali hadir dalam doa puasa. Karena kebiasaan sudah tinggal di rumah selama COVID ini. Jadi kebiasaan itu membuat kita tidak bergairah untuk berdoa, tapi melalui kebenaran firman Tuhan tadi, biarlah semua kita bisa memiliki waktu pada hari Sabtu jam 12, kita berdoa bersama-sama di tempat ini, mempersiapkan diri untuk ibadah minggu. Mari kita nyanyikan pujian, kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Banyak Bapa Surgawi untuk pimpinan Tuhan bagi kami sekalian di dalam pertemuan ibadah ini. Baik kami semua umat-Mu yang mengikuti pertemuan ibadah ini secara tatap muka di tempat ini. Demikian juga saudara-saudara yang lain yang mungkin sedang mengikutinya secara tatap layar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sama yang memberkati kami di sini juga memberkati umat-Mu
yang berada di luar Nusa Tenggara Timur yang sedang mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami. Apabila ada yang sakit, kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila di antara kami yang berdosa, kami mohon ampuni kami, baharui kami. Jadikan hidup kami dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Apabila ada yang berbeban berat, kami letakkan beban berat kami, keletihan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menerima kelegaan, menerima sentosa yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi untuk firman yang kami sudah dengarkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami bukan sekedar dengar, tapi juga mempraktekkan, melakukannya, menerapkannya dalam hidup kami. Bahkan juga ya Tuhan, apa yang kami dengar sekarang ini, kami juga bisa mendengarnya lagi dan lagi pada saat yang akan datang melalui media yang merekam semua pemberitaan yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Denny yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian. Terus berkati hamba-Mu Tuhan, baik dalam pengembalaan, dalam tugas sebagai ketua PPW yang ada di Banten sana, demikian juga dalam berbagai pelayanan yang lainnya. Tuhan berkati hamba-Mu bersama istri, anak, dan seluruh pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian juga kami semua, kami serahkan hidup kami, meminta kepada Tuhan, biar Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Biar benar-benar kami semua ada dalam pemerintahan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami sekalian. Sehingga apapun yang kami perbuat, biarlah itu merupakan respon ketaatan kami kepada kehendak Bapa, kepada pemerintahan Bapa yang Bapa berlakukan secara sempurna dalam hidup kami sekalian di bumi ini sebagaimana di sorga. Sekarang tiba saatnya kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Untuk itu kami mohon berkat Tuhan. Mari kita tegakkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan iman, kita mau menerima berkat Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian. Bahwa kalau kita mendengar dengan baik-baik suara Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang Dia sampaikan, maka Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan yang mengangkat kita menjadi umat-Nya atas segala bangsa. Kita semua sudah diangkat menjadi umat-Nya atas segala bangsa. Tuhan yang berjanji, Tuhan memberkati kita di kota, Tuhan memberkati kita di ladang, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dia yang membuat kita naik dan bukan turun. Dia menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan segala wabah penyakit Tuhan lalukan dari tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan tadi kita sudah dengar, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, hati kita melekat padanya. Dia yang menjadikan kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Apa saja yang kita perbuat berhasil, kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Karena itu mari kita kembali dan menerima segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Roh Kudus, menyertai, membimbing, mengurapi kita sekalian. Mulai saat ini sampai dengan hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat Tuhan ini kita terima dengan iman dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi, nama di mana semua lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Kita yang percaya sudah diberkati, sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.